Itu kalau dia berbasiskan manfaat. Karena Hanafi menyebutkan manfaat bukanlah harta, akan tetapi manfaat termasuk milik. Jadi meskipun dia tidak kategori harta, tapi manfaat yang kita dapatkan dari segala sesuatu selama itu menjadi milik kita, kata Hanafi, tidak boleh diganggu oleh orang lain. Contohnya apa, Bapak Ibu? Sesuatu yang tidak berwujud bendanya, fisiknya, tapi memiliki banyak manfaat. Sekarang ini ada kuota, itu tidak berwujud, tapi kan kita beli, karena yang dibeli adalah manfaatnya. Sementara mazhab lain, manfaat itu juga bagian dari harta. Kenapa? Karena harta kalau tidak ada manfaatnya, dia tidak berharga. Mobil Mercedes, BMW, bagus mobilnya, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Mesinnya rusak. Untuk apa di garasi? Ya, mobil bagus-bagus nggak bisa dimanfaatkan. Untuk apa Pak mobilnya dipajang di situ aja? Nggak apa-apa, yang penting keren, gitu. Orang lihat ada mobil, ya itu tidak ada manfaatnya. Artinya harta itu tidak memiliki nilai ekonomis, ya, karena tidak memberikan manfaat. Ini kalau mazhab lain, ini tidak masuk kategori harta, sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Bapak Ibu ada beli baju, untuk apa beli baju Bapak? Ukurannya XL contohnya, ada bagus bajunya tapi ukurannya S, dibeli. Untuk siapa Pak bajunya? Anak ndak punya dan lain sebagainya. Ndak apa-apa, saya senang dengan modelnya ini, saya gantung bajunya di lemari saya, biar aja, ndak apa-apa, ndak bisa dipakai, tapi yang penting saya senang modelnya. Ini anak muda lagi banyak beli baju ini. Ada tidak kira-kira Bapak itu yang membeli sesuatu atau memiliki sesuatu karena tidak berdasarkan asas manfaat tadi, tetap pengen memilikinya? Tidak, karena ini tidak masuk dalam kategori harta. Tapi kalau untuk dijual boleh, silakan, ya, berarti manfaatnya untuk orang lain, dia hanya sebagai perantara untuk memperjualbelikan barang tersebut. Ini dalam akad ukut namanya, akad-akad yang berbeda, ya. Ini perbedaan Hanafiyah dengan tiga mazhab lainnya tadi. Hanafi, manfaat itu tidak masuk harta, tapi manfaat itu bisa dimiliki. Sementara mazhab lain, kalau tidak bermanfaat, dia tidak masuk dalam kategori harta, karena harta itu melekat dengan manfaatnya. Semakin besar manfaatnya, maka semakin besar juga nilai harta tersebut. Tanah manfaatnya bisa banyak untuk berkebun, aktivitas perniagaan dan lain sebagainya. Apalagi sumbernya terbatas, segala sesuatu yang terbatas semakin lama semakin mahal. Jadi kalau ada beli tanah sekarang 100 juta, itu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena bertambahnya tahun, bertambahnya waktu, harta yang tadi banyak manfaatnya itu akan dicari dan diperebutkan orang. Jadi 100 juta sekarang murah pada saatnya, kelihatannya mahal, tapi 100 juta itu akan murah pada saatnya. Karena ketika orang membeli dengan barang sama, tempat yang sama, di lokasi yang sama, dengan harta yang sama, nilainya akan berubah atau jauh berbeda. Jadi yang 100 juta beli sekarang, kalau didiamkan setahun, 2 tahun, maka nominal harta tadi akan bertambah. Dari apa tambahannya tadi? Dari asas manfaatnya, karena orang memperebutkan tanah untuk dimanfaatkan. Jadi tanahnya ya harganya segitu-segitu aja. Yang membuat dia berubah karena orang berebut untuk memanfaatkannya. Jadi barang-barang yang nilai manfaatnya terus akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan atau kehidupan orang banyak, dia akan bertambah selalu nominalnya. Tapi kalau manfaatnya semakin menurun, hati-hati, pasti nilainya juga menurun.
Apa contoh sederhananya? Ya mudah saja, mobil ya semakin turun, kenapa harganya? Karena manfaatnya semakin menurun. Dulu beli mobil tahun yang baru, kinclong, bersih. Orang yang memakai mobil tersebut harganya berbeda karena dibeli dengan harga yang tinggi barunya. Semakin tahun warnanya pudar, sudah tidak menjadi tren lagi mobilnya. 10 tahun dia menurun, manfaatnya ada yang bernilai aset, ada yang bernilai beban. Kenapa? Sering rusaknya, manfaatnya berkurang, sering batuk-batuk, sering mogok. Harusnya tadi yang asetnya bernilai tinggi, karena ada mulai bebannya maka dia berkurang nilainya. Ketika ditawarkan ke orang lain, apa ini masalahnya, disebutkan ABCD. Sudah berapa tahun? 10 tahun. Orang memikirkan rekod 10 tahunnya tadi, bebannya sudah banyak yang harus dikerjakan, maka dia menawar dengan harga yang rendah, beda dengan mobil yang masih baru, karena bebannya akan ringan. Sementara yang 10 tahun tadi, selain nilai manfaatnya, bebannya sudah bertambah, maka dia mempersiapkan, prepare untuk membeli mobil tersebut di harga yang rendah untuk menanggulangi beban yang akan diterimanya juga selain manfaatnya. Karena dia harus memasukkan ke bengkel juga. Jadi kalau beli mobil second itu harus prepare uang, jangan seperti mobil baru. Beli mobil yang sudah 10 tahun harus siap-siap uang 5 juta, 10 juta. Untuk apa? Untuk menghilangkan beban-beban yang sudah terpakai selama 10 tahun tadi. Ya, ini yang disebut dengan asas manfaat, yang masuk dalam kategori harta dan manfaatnya. Sebagian ulama menyebutkan harta dengan istilah lain, apa? Kullu ainin, setiap atau segala zat, kullu ainin zati qimatin madiyatin mutadawilatin bainan nas. Semua zat atau ain yang bahasa Arabnya yang berharga, kullu ainin zati qimatin, yang berharga, bersifat materi, madiyatin, yang berputar, mutadawilatin, di antara manusia, bainan nas. Jadi konsep harta itu yang berharga. Kenapa disebut berharga? Karena pada umumnya harta itu berputar di antara manusia, karena satu manusia dengan satu manusia lain membutuhkan harta tersebut. Jadi mestinya kalaupun dimiliki oleh seseorang, dia harus mutadawilah. Mutadawilah itu berputar di antaranya. Ini salah satu identitas ciri khas bagaimana harta dimiliki oleh seseorang. Enggak boleh Pak kita punya harta disimpan saja. Syariat tidak memperbolehkan hal tersebut. Ya. Itu kalau dalam konsep harta. Mengapa harus berputar di antara manusia? Karena harta itu bagian dari ciri khas titipan Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan oleh sebagian ulama mutadawilatin bainan nas, yang harus berputar di antara manusia. Ini rangkuman dari beberapa ulama lain menyebutkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat atau dikelola dengan model tasarruf, model-model tasarruf atau pengelolaan dengan jalan ikhtiar atau usaha. Usahanya berbeda-beda, nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Atau dalam ungkapan lain, ma yamliku, apa yang dimiliki oleh setiap manusia,
baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia. Jadi tetap meskipun harta itu tidak bisa dimiliki umum oleh seluruh manusia, tapi kalau sebagian manusia bisa mengeksploitasinya, itu juga masuk dalam kategori harta. Karena memang jenis harta itu sesuai dengan manfaat dan nilainya tidak bisa sama diakses oleh seluruh manusia secara umum. Ada kategori-kategori harta yang memang diakses oleh sebagian manusia saja karena keterbatasan di antara satu manusia dengan manusia lain.